Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi. Hari ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Merdeka! Sebagai rakyat Indonesia, kita tentu bersyukur untuk ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini. Dan bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini untuk kejayaan bangsa dan negara. Kita tahu bahwa 78 tahun Indonesia merdeka, tentu ada banyak kemajuan yang bisa kita nikmati. Tapi kita juga menyadari ada banyak ketertinggalan. Oleh karena itu, dengan semangat kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini, sebagai warga gereja, kita juga harus menjadi warga negara yang baik. Jadi warga gereja yang baik adalah juga warga negara yang baik. Warga negara yang baik harus menjadi warga gereja yang baik, benar. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh Alkitab mengenai kemerdekaan itu. Jadi kemerdekaan itu tidak kita raih dengan mudah, tapi kemerdekaan Indonesia itu diraih dengan pertumpahan darah, sehingga melahirkan banyak pahlawan kemerdekaan. Dan bagaimana kita sebagai warga gereja, warga negara, kita harus juga mengambil peran yang nyata. Toh jika diberi kesempatan dan selalu kesempatan itu terbuka, maka kita juga boleh menjadi seorang pahlawan di bidangnya, sesuai dengan apa yang bisa kita kerjakan demi untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, pertama bahwa kita harus terus berdoa, itu jelas. Oleh karena itu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita ambil saat teduh sejenak untuk berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebagai warga masyarakat Indonesia, kami sungguh bersyukur buat hari ini, di mana negara kami boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-78. Kami tahu bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh sebagai sebuah hadiah, tapi kemerdekaan Indonesia
didapatkan melalui sebuah perjuangan dengan mengorbankan banyak jiwa dan raga. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa khususnya bagi seluruh keluarga besar para pahlawan Republik Indonesia. Mereka juga bisa menjadi generasi selanjutnya bersama dengan seluruh rakyat Indonesia untuk mengisi kemerdekaan sebagai pahlawan pembangunan Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan bangsa kami ke depan. Terlebih ya Tuhan, kesempatan untuk pemilihan presiden, wakil presiden, pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, dan juga para anggota parlemen. Tuhan, Engkau Allah yang akan campur tangan. Dijauhkanlah bangsa kami dari berbagai konflik kepentingan yang bisa memecah kesatuan bangsa dan negara kami. Tuhan, nyatakan belas kasih-Mu bagi bangsa Indonesia, sehingga ke depan Tuhanlah yang memilih sendiri para pemimpin bangsa kami di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, sungguh Indonesia akan menjadi negara yang adil, negara yang makmur berdasarkan Pancasila. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati seluruh proses baik pemilu maupun pilkada dan juga pemilihan anggota legislatif. Semuanya boleh terjadi di dalam kehendak-Mu sendiri. Gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, Tuhan juga pakai untuk menyatakan dan memperdengarkan suara-Mu bagi pembangunan Indonesia yang maju bermartabat, sehingga Indonesia menjadi negara yang unggul, mengedepankan kemanusiaan di atas segala yang bersifat materi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai bagian dari bangsa ini, peran sekecil apapun yang bisa kita lakukan, itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan 2-3 ayat dalam Alkitab yang akan memperlengkapi kita sebagai umat Tuhan di Indonesia di dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Nah, pertama kita akan membaca Alkitab kita dari Galatia pasal yang kelima. Galatia 5 ayat yang pertama. Ya, ini jelas Alkitab memberikan sebuah judul yang tegas, yaitu kemerdekaan Kristen. Ya.
supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, memang ada persoalan yang berat. Jadi siapapun presiden berikutnya harus bisa menggerakkan seluruh potensi bangsa Indonesia yang besar. Jadi Indonesia punya modal sosial yang besar, yang kuat. Tapi memang kekuatan ini sedang digerogoti dengan berbagai tindak dan sikap, baik oleh para penguasa maupun juga sekelompok rakyat Indonesia. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, banyak hal yang masih menjadi pergumulan kita sebagai bangsa, khususnya korupsi yang begitu merajalela, ketimpangan ekonomi, pengangguran, lebih-lebih juga masalah radikalisme dan intoleransi. Oleh karena itu Bapak, Ibu, sekali lagi sebagai bangsa yang sudah merdeka, diajarkan kepada kita untuk tidak lagi menjadi hamba dari dosa, kuk, yang membuat kita diperhamba oleh berbagai materi. Karena Alkitab juga mengajarkan kita ada kuk yang dipasang oleh Tuhan. Jadi kuk itu sebenarnya bicara beban. Jadi ada kuk yang menekan, menghimpit, membelenggu. Tapi ada kuk yang dikenakan oleh Tuhan dalam Matius pasal yang ke-11. Yesus berkata, "Mari datang kepadaku, kau yang letih, lesu, dan berbeban berat." Karena Yesus mau kita belajar. Belajar Alkitab. Belajar firman. Belajar dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga Kristus akan mengenakan kita kuk. Tapi bukan kuk perhambaan. Tapi kuk kebenaran yang akan memerdekakan kita seutuhnya. Jadi Alkitab mengatakan kita harus berdiri teguh melawan segala ketimpangan. Kita harus menjadi hamba kebenaran, jangan menjadi hamba keonaran. Hal yang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, jadi kita tidak boleh menyerah dengan berbagai kejahatan. Okelah, katakan bahwa kita tidak bisa memperbaiki hidup orang jahat. Tapi minimal kita harus menjaga kita supaya tetap jadi orang yang baik. Bukan supaya kita dipandang, bukan supaya kita dipuji. Tapi kita harus melakukan kebaikan sebagai bukti keselamatan yang kita sudah dapat dari Yesus Kristus. Yang oleh karena itu kita harus memuliakan Tuhan. Jadi kita harus melakukan kebaikan untuk mencerminkan dan memperkenalkan
Allah yang baik di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ada hal lain ketika kita mengenakan kuk kebenaran. Firman adalah kebenaran. Maka kebenaran itu akan membentuk diri kita. Membentuk jati diri kita. Untuk menjadi seorang Kristen yang sejati. Yang juga sekaligus Indonesia yang sejati. Cinta tanah air. Semangat membela negara dan bangsa. Nah, itu kita bisa lihat di dalam Galatia 5. Kita lanjut di ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi Yesus Kristus mati tersalib di Bukit Golgota untuk membebaskan kita dari belenggu dosa, sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Karena kita mengasihi bangsa Indonesia, maka kita pun terpanggil untuk membela dan menyelamatkan Indonesia dengan memberitakan Injil. Nah, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, karena para pahlawan itu mengasihi bangsa Indonesia, maka mereka berani berkorban, menaruhkan nyawa antara hidup dan mati demi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi kita tidak bisa melepas tanggung jawab untuk apa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kemerdekaan itu. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Bagaimana kita menjadi seorang Kristen, seorang Indonesia. Jadi kita adalah orang Indonesia yang Kristen. Kita bukan orang asing di negeri ini. 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jangan sebagai hamba uang, hamba kekuasaan, tapi hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Inilah cermin dari orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita jangan berkecil hati. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa kita semua bisa menjadi pahlawan, tapi bukan pahlawan kesiangan. Ketika kita tidak melanggar hak orang,
Ketika kita tidak mengambil hak orang lain dengan menuntut hak kita, ya, karena hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Ketika kita tidak melanggar hak orang lain, maka kita juga sudah masuk sebagai pahlawan hak asasi manusia. Ketika kita tidak melakukan kejahatan, maka kita adalah pahlawan kebenaran. Walaupun buku sejarah tidak mencatat nama kita, dan layaknya seperti guru yang katanya pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi Bapak Ibu tahukah, bahwa kelak semuanya akan diperhitungkan oleh Allah. Maka kita dipandang sebagai pahlawan iman yang berjuang demi keselamatan jiwa-jiwa. Nah, ketika kita memberi secangkir air putih saja untuk orang yang haus, ketika kita memberi sehelai baju untuk orang yang telanjang, kita sudah menjadi pahlawan kemanusiaan. Mari Bapak Ibu, event kemerdekaan Indonesia akan melahirkan banyak-banyak pahlawan, ya, banyak-banyak pemenang. Dan kita adalah orang yang lebih dari sekedar pemenang. Jangan jadi pecundang yang hanya mencari kesempatan dalam kesempitan. Tapi marilah kita pergunakan semua kesempatan yang ada. Nah, Alkitab berkata hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat banyak bagi orang-orang di sekitar kita. Kesempatan untuk membangun rumah tangga kita. Kesempatan untuk mendidik banyak orang. Sehingga kelak Indonesia akan dihuni oleh orang-orang yang cinta Tuhan, cinta tanah air. Dan Indonesia menjadi negara yang layak huni bagi semua. Tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi kejahatan. Gereja menjadi alat bagi Tuhan untuk menghadirkan shalom bagi Indonesia. Inilah sebenarnya yang tergambar di dalam cita-cita kemerdekaan Indonesia. Membangun manusia Indonesia yang seutuhnya, sehat jasmaninya, sehat jiwaninya, sehat rohaninya. Nah, sekali lagi, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Merdeka. Kita berdoa, bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh bersuka cita untuk perjuangan yang tentunya oleh karena rahmat Allah di dalam Yesus Kristus, maka Indonesia dapat mencapai kemerdekaan 78 tahun yang telah berlalu. Dan di dalam memasuki tahun-tahun ke depan, pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi pahlawan pembangunan
Indonesia. Karena itulah amanat firman-Mu, di mana Engkau tempatkan kami, maka di sana kita harus berjuang untuk kesejahteraan bagi seluruh bangsa, bagi kejayaan Indonesia merdeka. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa kembali. Shalom.